Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok 7 bersama rekan saya Abdul Ghafar Erlangga akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Mata kuliah Bisnis Internasional tentang Custom Union. Pengertian Custom Union: suatu bentuk integrasi ekonomi yang mengadakan pembebasan tarif perdagangan dalam perdagangan di antara sesama anggota dan penentuan suatu tarif yang jumlahnya sama dalam perdagangan dengan negara non-anggota. Pengertian Custom Union: dengan kata lain, dalam perdagangan sesama negara anggota terdapat pembebasan bea cukai, sedangkan untuk negara yang bukan anggota ada kebijaksanaan bea cukai, yaitu penetapan tarif bea yang jumlahnya sama. Serikat pabean atau disebut dengan Custom Union adalah persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Persetujuan ini adalah bentuk parsial dari integrasi ekonomi yang menawarkan langkah menengah antara zona perdagangan bebas. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang memungkinkan perdagangan bebas tetapi tidak memiliki sistem tarif umum. Yang kedua, dikenakan tarif umum dan memungkinkan gerakan bebas dari sumber daya seperti modal dan tenaga kerja antara negara-negara anggota. Tujuan Custom Union adalah untuk memudahkan negara-negara anggota untuk berdagang secara bebas satu sama lain. Serikat pekerja mengurangi beban administrasi dan keuangan dari perdagangan penghalang dan mendorong kerjasama ekonomi antara negara. Tujuan Custom Union antara lain: meningkatkan efisien dan mendekatkan hubungan diplomatik atau politik dan budaya di antara negara anggota, merangsang wilayah perdagangan yang luas, menghilangkan halangan untuk bersaing, memungkinkan alokasi sumber-sumber bahan baku lebih ekonomis sehingga mendorong penambahan produksi dan menaikkan tarif hidup. Yang ketiga, mendorong adanya penerapan tarif untuk eksternal dan kuota bersama, di mana hal ini memerlukan kerjasama yang lebih intensif, mengingat pendapatan yang didapat dari impor non-anggota akan dibagi secara rata bersama-sama. Berikut presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan Abdul Ghafar Erlangga. Terima kasih. Baik, saya Abdul Ghafar Erlangga akan melanjutkan presentasi rekan kami. Sistem Custom Union. Negara anggota menerapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri bersama, tetapi dalam kasus tertentu mereka menerapkan kuota impor yang berbeda. Custom Union ini adalah bentuk antara dari integrasi ekonomi, yakni bentuk antara dari perdagangan bebas di antara anggota, tetapi tidak ada sistem tarif bersama, dengan bentuk pasar bersama common market yang menerapkan tarif bersama dan memperkenankan pergerakan bebas daripada sumber daya termasuk modal dan tenaga kerja di antar negara anggota. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat ke arah pembentukan Custom Union. Yang pertama, harus memudahkan perdagangan bebas antara anggotanya dan bukan menimbulkan halangan baru. Yang kedua, yaitu pembentukan tidak boleh mengakibatkan pembatasan atau suatu hambatan yang timbul lebih tinggi daripada situasi sebelumnya, yaitu pada waktu negara-negara yang bersangkutan masih secara individual berhubungan dengan dagang dengan negara lain. Yang ketiga, penghapusan hambatan. Itu harus ditujukan untuk seluruh perdagangan antara negara yang tergabung. Yang berikutnya yaitu keuntungan dari serikat custom. Yang pertama, untuk meningkatkan arus perdagangan dan integrasi ekonomi.
Efek utama dari perjanjian perdagangan bebas adalah anggota meningkatkan perdagangan antar negara anggota. Itu yang kedua, penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Efektivitas serikat pabean diukur dari segi penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Itu yang ketiga, yaitu mengurangi defleksi perdagangan. Salah satu alasan utama dari serikat pabean lebih disukai daripada perjanjian perdagangan bebas adalah karena serikat pabean memecahkan masalah defleksi perdagangan. Itu yang selanjutnya, yaitu kerugian dari serikat bea cukai. Yang pertama yaitu hilangnya kedaulatan ekonomi. Anggota serikat pabean diharuskan untuk bernegosiasi dengan negara non-anggota dan organisasi seperti WTO atau World Trade Organization, atau dengan kata lain Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan tarif. Beberapa negara di serikat pekerja tidak menerima bagian yang adil dari pendapatan tarif. Hal ini biasa terjadi di negara-negara seperti Inggris yang relatif lebih banyak berdagang dengan negara-negara di luar serikat pekerja. Untuk yang ketiga, kompleksitas pengaturan tarif. Masalah umum yang dihadapi oleh serikat pabean adalah rumitnya penetapan tarif yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dipersilahkan jika ada yang kurang paham untuk dipertanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.